Siswa Indonesia ini diajak sama orang Malaysia. Sampai dikecam oleh netizen Malaysia ya, tren ini ya. Sungguh memalukan lah menurutku ya. Aduh. Hai to Indonesia, nak tanya, bukankah negara korang merupakan negara muslim terbanyak di Asia, bahkan di dunia? Tapi kenapa ini malah jadi tren di sekolah-sekolah Indonesia? Dengan perempuan berjoget-joget dengan pakaian ketat. Sekolah kalian memang meluluskan, tapi kalian malah buat tren macam ini. Gak heran lah kalian tuh IQ-nya di bawah 78. IQ orang Indonesia itu hampir mirip sama IQ gorila. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau Indonesia itu negara terbodoh kedua. Si Pak, samudra terbesar di dunia apa? Nggak tahu. Gak tahu. Iya. Coba tebak dulu. Tahu nggak? Samudra apa? Iya. Gak tahu samudra? Enggak. Viral para sahabat sampai ke Malaysia, media Malaysia juga menyoroti budak-budak di Indonesia, pendidikan di Indonesia malah joget kicau mania, malah menjadi sorotan sampai ke negara jiran Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang viralnya budak-budak yang ada dekat di Indonesia, pendidikan dekat Indonesia yang kelulusannya merayakannya dengan lagu kicau mania, itu viral sampai ke Malaysia para sahabat. Ini sampai dikritik oleh netizen Malaysia sendiri. Kita sebenarnya bukan kita nak ngejas bahwasanya pendidikan dekat Indonesia ini buruklah apalah. Kita nak memperingatkan apa salahnya kalau diperbaiki agar generasi yang akan mendatang itu menciptakan pendidikan ataupun orang yang smart-smart macam itu. Apabila para sahabat hanya pandai berjoget kicau mania para sahabat, dekat TikTok ataupun dekat media sosial lah anggapnya, ketika ditanyakan dengan suatu samudra terbesar yang ada dekat dunia, mereka pun tidak bisa menjawab. Bahkan ini yang paling pelik para sahabat, bahkan ada suatu guru gembul, Mas Farhan sudah banyak mengikuti, anak-anak Indonesia itu bodoh macam itu. Mereka dengan terang-terangan mengatakan ini seorang guru yang mereka profesinya memang seorang guru macam itu. Dengan Indonesia pun anak-anak Indonesia dikatakan 60 kali 60 berapa. Mereka itu skip macam itu, tidak tahu macam itu para sahabat. Banyak masih. Kalau anak-anak di Indonesia masih mengasah otaknya untuk masa pendidikan, seharusnya kan masih nangkep banget macam itu para sahabat. Kalau kita sudah resign, sudah pikirkan pekerjaan ini kan, kalau nggak nangkep begitu kan masih maklum saja. Kalau masih ada di pendidikan nggak nangkep, bahkan dikatakan IQ rendah, mereka tak terima macam itu. Sebenarnya harus introspeksi diri macam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu share channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Siswa Indonesia ini diajak sama orang Malaysia. Hai to Indonesia, nak tanya, bukankah negara korang merupakan negara muslim terbanyak di Asia, bahkan di dunia? Tapi kenapa ini malah jadi tren di sekolah-sekolah Indonesia? Dengan perempuan berjoget-joget dengan pakaian ketat. Sekolah kalian memang meluluskan, tapi kalian malah buat tren macam ini. Gak heran lah kalian tuh IQ-nya di bawah 78. Gila, tamparan keras. Ini ada bocah SMA yang joget kicau-kicau. Coba kita reaksi tanpa merasa cringe ya. Coba kita lihat videonya. Lu ngapain anjir? Lu ngapain anjir joget-joget kayak gini? Anjir, Mbak, lu pakai hijab tapi jogetnya kayak gini. Astaga. Anjir. Ini sudah menjadi tradisi di Indonesia para sahabat. Anjir, cringe banget. Bangsat. Tuh, sampai gini. Aduh, gak kuat, jijik banget anjir. Emang gak salah ya orang-orang tuh pada bilang ini generasi LC. IQ orang Indonesia itu hampir mirip sama IQ gorila. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau Indonesia itu negara terbodoh kedua dari 61 negara.
Tapi tahu gak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari kalau dia itu bodoh. Apakah saya bodoh? Jelas. Saya sendiri merasa sangat bodoh, sampai di tahap gak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang itu ketika dia tidak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi gak apa-apa gak kalau kita bodoh? Ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita gak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selamanya. Tolong ya kayak gini jangan dinormalisasi. Untuk semua pelajar SMA, SMK sederajat, jangan lakukan hal yang tidak pantas kayak gini. Joget dengan menggunakan seragam sekolah, dengan joget yang tidak senonoh, didokumentasikan, diupload. Betul. Pertama, jejak digital kalian, itu dipantau. Yang kedua, kalian menggunakan seragam sekolah yang seharusnya kalian jaga identitasnya, kalian jaga marwahnya. Yang ketiga adalah sejatinya ini sangat tidak mencerminkan berbagai macam norma yang kita jaga, yang harusnya dijelaskan dan diajarkan oleh guru-guru kalian di sekolah. Dan bahkan ini itu udah dibahas di negara tetangga kita, yang kemudian membahas tentang apakah ini pantas dilakukan oleh seorang pelajar SMA dengan menggunakan seragam sekolah seperti ini. Malu, dan malu-maluin tindakan seperti ini. Miris ya apabila kita melihat dunia pendidikan kita sekarang ini ya, di mana ada satu tren, di mana tren ini menyanyikan lagu kicau mania ya, di mana siswi-siswi sekolah menengah ke atas ini mengikuti tren ini sambil joget-joget di depan sekolah gitu ya, dengan pakaian sekolahnya yang minim. Yang lebih miris lagi, guru-guru pun ya ada membuat tren ini. Kita nggak pernah melihat dunia pendidikan negara luar ya seperti dunia pendidikan di negara kita. Sampai dikecam oleh netizen Malaysia ya tren ini ya. Sungguh memalukan lah menurutku ya. Aduh. Si Pak, samudra terbesar di dunia apa? Samudra. Gak tahu. Iya. Pasifik kah? Tahu nggak? Samudra apa? Iya. Terbesar di Gak tahu dunia. samudra. Kalau nggak salah Pasifik. Nyerah nih berarti. Nyerah deh. Oke, skip, gantian. Nama kamu siapa? Puna. Tuna. Iya. Samudra terbesar di dunia apa? Samudra itu apa? Tahu nggak samudra? Enggak tahu. Nyerah nih berarti. Iya. Oke, skip. Nama kamu siapa? Samudra pun tak tahu. Samudra terbesar di dunia apa? Nggak tahu. Nggak tahu. samudra. Gak tahu samudra? Enggak. Nyerah. Iya. Skip. Nama kamu siapa? Yasmin. Yasmin. Samudra terbesar di dunia apa? Samudra nama manusia bukan? Nama manusia. Gak tahu. Nyerah. Nyerah. Oke. Buat kalian yang tahu coba komen di bawah. Samudra Pasifik. Anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Jadi tulisannya tuh begitu. Kenapa dia bilang anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka itu? Karena anak-anak Indonesia itu dalam survei intelijensi atau kriteria-kriteria yang berhubungan dengan kecerdasan, yang manapun juga, Indonesia itu selalu kalah anak-anaknya. Jadi misalkan dia mencantumkan dalam artikelnya itu, yang berbahasa Inggris, dia bilang gini, anak-anak SMA di Indonesia, yang lulus SMA di Indonesia, itu hanya 15% yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kalimat inti dari sebuah paragraf hanya 15% yang tahu. Nah, dampaknya apa? Kemampuan mereka dalam berkomunikasi, kemampuan mereka dalam menyerap informasi, kemampuan mereka dalam mendemonstrasikan pemahaman melalui bahasa, itu cuma 15% yang sehat. Ini level terendah di dunia. 15% saja yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Jadi, kalau orang Indonesia dikasih hoax, kalau orang Indonesia dikasih penafsiran yang salah, kalau orang Indonesia dikasih data yang salah, maka generasi mudanya hanya 15% yang mampu memverifikasinya dan menemukan titik kesalahannya sehingga mereka mengambil kesimpulan yang benar. Sisanya salah. Kemudian si penulis itu juga menentukan kriteria bahwa betapa bodohnya masyarakat Indonesia ketahuan dari mereka tidak mampu untuk membaca data statistik. Begitu. Dan ada beberapa, ada banyak kriteria yang dia sebutkan di situ. Tapi intinya kalau misalkan kita kaitkan dengan pemilu itu kemudian bahwa
anak-anak muda kita akan siap dengan demokrasi, dengan pemilu tahun 2024, karena mereka tidak terpapar hoax, karena mereka lebih analitis dan sebagainya. Data-data akademis terkait dengan kadar intelektual anak-anak muda di Indonesia justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Lautan yang memisahkan dua pulau itu disebut lautan yang memisahkan dua pulau. Ada. Selat. Lautan yang memisahkan dua pulau. Selat lah. Lautan yang memisahkan dua pulau. Dua pulau. Selat seperti Selat Malaka. Benua. Salah. Lautan yang memisahkan dua pulau itu disebut Samudra Pasifik sama Samudra Hindia. Tolong, kaki saya sakit. Lautan yang memisahkan dua pulau itu disebut lautan Samudra Pasifik. Salah. Anggaran lomba cerdas cermat MPR RI kemarin ya itu sampai 30,7 miliar. Anggaran yang banyak saja. Cuma dapat 10 juta ya. Jadi ini proyek atau lomba sebenarnya ya? Pantes. Kemarin mau nggak kita adain ulang aja? Gede rupanya duitnya nih. Cuan ya. Seru banget ya. Ini lomba cuman untuk pelajar ya. Cuman untuk pelajar aja sampai 30,7 miliar. Dan grand finalnya itu sampai 3,5 M. Goks. Cair. Di Indonesia. Ini trennya. Ini yang menyalahkan tempatnya para sahabat. Ngikutin tren nggak apa-apa, tetapi untuk anak-anak pendidikan dan menggunakan seragam macam itu rasanya tidak pantas untuk seperti itu para sahabat. Katanya ini calon-calon SC, sedangkan negara jiran Malaysia para sahabat, kita tengok ketika mereka merayakan kelulusan mereka bersujud. Ini menjadi contoh pedoman kita sebenarnya. Negara jiran Malaysia. Dekat Indonesia salah tempat. Viralin saya deh, Bocah diduga curi dompet. Maling apa lo? Maling apa? Maling dompetnya, Om. Ini dompetnya. Maaf, Om. Wajah bocah. Biasa dikebukin sama mama saya deh, Om. Setelah tertangkap bocah itu dengan tampang melas meminta maaf dan berjanji. Bocah itu juga memohon agar dirinya tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Baru ini, Om. Sebagai gantinya, ia meminta untuk diviralkan saja sebagai konsekuensi. Jauh, Dok. Iya, maaf, Om. La ilaha illallah. Kasihanlah masih budak-budak dah belajar Anak siapa? itu. Bapak saya udah meninggal, Om. Bapak saya udah meninggal. Bapaknya dah meninggal. Kurang adanya, Om. Kadang-kadang menipu agar dibelas kasihin. Viralin aja deh, Om. Viralin lo. Biasa dikebukin sama mama saya, Om. Viral tertangkap basah pretel suku cadang sepeda bocah. Om, boleh pinjem sepedanya gak? Sepeda kan tuh ininya. Saya pinjam, Om, teman saya kasihan dia yatim piatu. Om please, Om. Saya yatim, Om. Ini Bapak saya seharusnya meninggal dari budak-budak ketabrak jangan kereta macam pas itu. Kita harus ingatkan. Hari waktu Jangan kasih ajar budak-budak kejadiannya untuk hari mencuri dari waktu- masa-masa budak ya. apa sih itu, Om? Yang waktu ada Pasang lagi. Hah? Pasang lagi. Sang lagi. Mau gue terakin maling lo. Orang mana lo? Hah? Orang mana? Sini. RT mana? Hah? Tak. Botak. Ketahuan gacul, tak. Ketahuan gacul nih. Bukan, Om, saya Ketahuan pinjem. gacul. RT mana lo? RT. Iya. Hah? Tapi dia yang nyuruh, Om. Iya, cewek dia katanya ambil aja. Ketahuan maling nih, Ras. Ayo sih lu, gue cari lu. Ih, Bang. Udah, Ini, gua Bang. cari nanti Yaudah, orang tua saya lu. bawa. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman. Memang kenyataannya semacam itu. Ikut tren viral-viral kicau-kicau mania, joget-joget ketika kelulusan sekolah. Tetapi mereka ketika ada suatu pertanyaan
ditanyain 60 kali 60 mereka tak tahu macam itu. Bahkan ditanyain samudra terbesar di dunia mereka tidak tahu. Bahkan samudra itu apa ya macam itu. Apakah samudra itu nama orang? Ada yang mengatakan pertanyaan balik semacam itu ketika orang yang memberikan pertanyaan itu tak tahu, skip macam itu para sahabat. Bahkan ketika anggaran sampai untuk mengadakan cerdas cermat anak-anak Indonesia yang berprestasi, seperti halnya orang yang cerdas-cerdas ikutin cerdas cermat macam itu, menggali potensi anak-anak Indonesia, anggarannya sampai 30,5 triliun para sahabat. Yang diberikan hanya 10 juta saja. Mana larinya uang itu para sahabat? Atau hanya digunakan untuk apa ya, cuan-cuan oleh pejabat-pejabat kementerian yang mengadakan cerdas cermat. Makanya dekat anak-anak Indonesia itu, anak-anaknya itu memang otak-otaknya itu tak begitu semangat untuk belajar macam itu. Karena di Indonesia orang pintar, orang pandai itu tidak dihargai macam itu para sahabat. Bahkan kalau miris sampai viral joget-joget kicau-kicau mania sampai ke Malaysia para sahabat. Bahkan banyak orang yang mengkritik dekat Indonesia ini merupakan agama Islam, menganut agama Islam terbesar dekat di dunia. Bahkan budak-budak, anak-anak pendidikan yang bertudung menggunakan baju-baju ketat dan berjoget kicau-kicau mania ini tidak pantas, salah menyalahgunakan tempat. Itu tempat pendidikan, tempat menimba ilmu macam itu, bukan tempat di mana kalian mengkongsikan suatu tren yang ada dekat media sosial. Mungkin kalau kalian sudah habis sekolah macam itu, dekat rumah kalian membuat seorang ikut kicau-kicau mania, mengikuti tren, nggak apa-apa. Ini di lembaga pendidikan, nama Indonesia, nama pendidikan, nama seragam Indonesia, itu tercoreng para sahabat. Itu kita harus ingatkan, bukannya kita nak ngejas bahwasanya Indonesia dikatakan IQ rendah. Benar, aku orang Indonesia juga, tapi aku sedar diri. Yang paling kesal itu orang yang tidak sadar diri, dia sudah bodoh, tidak mau belajar macam itu. Makanya saya sebagai orang Indonesia, saya pun masih banyak belajar macam itu para sahabat. Ketika saya pun bekerja dekat Malaysia ini, banyak mengetahui hal-hal yang saya tidak diketahui dekat di Indonesia tentang adab dan sopan santun orang Malaysia beratur. Kita juga boleh meniru ketika sampai ke Malaysia. Budaya adab beratur orang Malaysia, budaya adab sopan santunnya, itu memang sudah diakui oleh dunia. Kita harus banyak belajar di Indonesia, bukannya kita nak selalu mengejas, nak selalu merendahkan. Kita selalu mengingatkan agar mereka berubah macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.